Syukur karena kita telah diberi kesempatan oleh Allah salat zuhur berjamaah di masjid kita ini, dan masih meringankan hati kita untuk duduk sejenak mengisi ta'lim kita hari ini. Baik Bapak Ibu, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alai rajulun stushhida." Orang yang pertama kali nanti akan diadili oleh Allah di hari kiamat, yang pertama adalah seseorang yang dianggap mati syahid. Dianggap mati syahid. Siapa mereka itu yang dianggap mati syahid? Orang yang berperang di jalan Allah, kemudian gugur dan sebagainya. Fa'utiya bihi, orang yang dianggap mati syahid itu kemudian didatangkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, maka Allah menceritakan kembali nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada orang itu. Maka orang itu pun kemudian mengakuinya. Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan terkait dengan nikmat yang saya berikan itu? Maka dia menjawab, "Qataltu fika hastashhudhitu." Ya Allah, yang saya lakukan terkait dengan nikmat yang Engkau berikan kepada saya itu adalah saya berperang di jalan-Mu, ikut berperang sampai saya gugur mati syahid. Saya ikut berperang di jalan-Mu sampai saya mati syahid. Allah berkata, "Kadzibta, engkau berdusta, engkau berbohong." Kenapa berbohong? Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Kamu itu ikut berjuang bukan karena saya, bukan di jalanku, tapi apa? Supaya kamu dibilang jago, supaya kamu dibilang berani berjuang di jalan Allah. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Orang tersebut Allah mengatakan kepadanya, kamu berdusta, kamu tidak ikut berperang di jalanku, dan kamu tidak mati syahid, tapi kamu ikut berperang karena ingin dibilang jago, berani dan sebagainya. Lalu kemudian orang itu dihempaskan ke dalam neraka. Yang ketiga, yang kedua, yang akan nanti diadili nanti di hari kiamat, yang pertama, tadi yang pertama, yang berikutnya adalah warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu agama kah atau ilmu duniawi kah, dan dia ajarkan. Wa qara al-Qur'an, dia juga membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka orang itu kemudian dihadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Sama seperti orang pertama tadi, Allah menceritakan kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pertanyaannya sama, apa yang engkau lakukan terkait dengan nikmat yang saya berikan itu? Maka orang itu menjawab, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu. Ya Rabb, ya Tuhan, saya mempelajari ilmu dan saya telah mengajarkannya.
Wa qara'tul fikal Qur'an, dan saya juga telah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Apa yang Allah jawabkan? Qala kadzibta, engkau berdusta. Orang ini menjawab, saya belajar, saya ajarkan ilmu saya membaca Al-Qur'an untuk kamu ya Allah. Allah kemudian menjawab, tidak, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, engkau belajar ilmu, mendalami ilmu bukan untuk saya, bukan karena lillahi ta'ala, tapi apa? Liyuqala alimun, supaya engkau dibilang alim. Nawaitumu mempelajari ilmu itu supaya kamu disebut alim di tengah-tengah masyarakatmu. Bukan untuk engkau amalkan, tapi untuk memperoleh yang namanya status alim. Kalau alim di masyarakat itu dihargai. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an, liyuqal wa qari'un, supaya kamu dibilang qari. Jadi engkau membaca Al-Qur'an bukan karena ingin mendapatkan keridhaanku, tetapi supaya engkau dibilang qari. Wah, dia itu qari, hebat itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kemudian orang tersebut faqad qilat summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Orang kedua ini pun juga dihempaskan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang macam yang ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi, orang yang dilapangkan rezekinya, wa atahu min asnafil mali kulli, dan diberikan harta yang banyak dari segala macam penjuru. Banyak, dia menjadi orang kaya. Pertanyaannya sama oleh Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan terkait dengan rezeki yang banyak yang saya berikan kepada kamu itu? Apa dia jawabkan? Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidak satu pun jalan yang saya lewati di mana di situ seharusnya kita berinfak, saya selalu berinfak di jalan itu. Setiap saya lewati di mana saya harus berinfak saya. Jadi orang ini berkata, saya infakkan rezeki yang engkau berikan ya Allah, laka, karena engkau ya Allah, lillahi ta'ala. Qala, Allah menjawab, kadzibta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta, akan tetapi engkau melakukan itu, berinfak itu, liyuqal wa jawwadun, supaya engkau dibilangi dermawan, pemurah. Engkau mengejar klaim dari masyarakat, engkau tidak mengejar ridhaku, tetapi klaim status dari masyarakat, pujian dari masyarakat, supaya engkau dibilangi dermawan. Nah, orang ini pun kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini hanya sekedar contoh. Dari 3 orang yang dikemukakan oleh Allah ini bukan berarti orang ini aja yang akan diadili, tapi hanya sekedar contoh orang-orang yang beramal tidak berdasarkan pada nawaitu lillahi ta'ala. Orang yang berperang mau dibilang berani, orang yang belajar mau dibilang alim, orang yang selalu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran mau dibilang qari, dan orang yang selalu berinfak mau dibilang dermawan. Mau dibilang, dan mau dibilang. Bukan karena Allah. Nah, orang seperti ini nanti mungkin baik namanya di dunia, tapi nanti di akhirat tidak akan ada yang dia peroleh.
Baik sekali lagi di dunia, kalau tujuannya duniawi, misalnya mau apalah, iya mungkin akan tercapai karena penglihatan mata seseorang itulah yang akan dipujikan kepadanya. Ya. Padahal Bapak Ibu semua yang saya hormati, banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan celaan bahkan ancaman terhadap orang-orang yang khususnya menuntut ilmu bukan karena untuk diamalkan, bukan karena keridaan Allah. Banyak sekali. Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi arda minad dunya lam yajid arfal jannata yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut karena keridaan Allah, tapi dia malah menuntutnya mencari ilmu karena tujuan-tujuan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan surga. Jangankan surga, rihuha saja, baunya surga, harumnya surga, dia tidak akan peroleh. Banyak. Ada juga orang yang menuntut ilmu itu untuk dipakai berdebat, bukan untuk diamalkan, tapi berdebat dengan orang-orang bodoh. Ada juga orang menuntut ilmu karena untuk menyaingi ulama-ulama yang ada di kampungnya. Ini nah, kiai ini, dia bergurunya kemana? Saya ingin berguru ke tempat lain. Saya mau datang, saya ini kealimannya supaya ini. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilai, atau ingin memalingkan orang yang tadinya ke kiai ini, ke guru ini, dia ingin pindahkan orang-orangnya itu ke dia supaya berguru kepadanya. Ini kalau berguru kepadanya, dia dipanggil guru di masyarakat, dihormati, diciumi tangannya, dan macam-macam. Karena dia alim, tetapi nawaitunya bukan karena liwajhillahi ta'ala. Nah, ini siapa yang menuntut ilmu seperti ini, adkhalahullahu nara, maka Allah akan memasuknya ke dalam neraka. Terakhir Bapak Ibu, ada hadis dari Jabir dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda, la ta'allamul ilma, jangan mempelajari ilmu, litubahul ulama, untuk menyombongkan diri kepada para ulama. Baru aja ilmunya sebelum seberapa, baru 3 hari 3 bulan belajar ilmu, ulama dia sombong terhadap ulama-ulama yang ada di kampungnya. Padahal ilmu yang dia punya itu sudah lama dipelajari oleh ulama tadi. Nyalahin sana sini dan sebagainya. Ya. Wala litumaru bihi sufaha, bukan untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis, bukan juga untuk milih-milih majelis. Di sana ada majelis, di sana ada majelis. Yang pertama kali mengundang dia adalah majelis ini. Tapi karena dilihatnya di sana lebih banyak isi amplopnya, dia ke sana. Nah, itu. Meninggalkan yang pertama. Nah, itu juga ancaman terhadap orang seperti ini. Karena memang Bapak Ibu, ya itulah karakter kita di sini. Ada amplop kita dikasih. Karena memang juga perintahnya bersedekah, ya kan? Bersedekah. Tapi para penceramah jangan sampai tujuannya amplop. Nah itu. Di kita juga masyarakat menilai, itu Ustadz itu tujuannya amplop itu. Jangan langsung mengklaim. Karena niat itu adanya di hati. Tapi bisa jadi ada orang seperti itu, Pak. La wala takhayyaru bihil majalis. Jangan untuk milih-milih majelis. Nah, siapa yang pertama mengundang itu yang kita hadiri. Masjid yang mana pertama kali mengundang kita untuk jadi khatib, di situ kita datangi. Jangan melihat tebal tipisnya. Nah, ya. Wa man fa'ala dzalika fannaru annar. Siapa yang melakukan itu, maka neraka tempatnya. Saya kira demikian barangkali Bapak Ibu semua yang saya hormati. Mudah-mudahan hadis-hadis ini semakin menguatkan kita
untuk kemudian mengikhlaskan nawaitu kita kepada Allah dalam setiap amal-amal kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam sini Pak Haji ya illa ala yasin habibillah taqabbalallahu minkum. Makasih Pak. Alhamdulillah. Barakallah.